A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud An-nari dzatil waqud idhum 'alayha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Inna batsha rabbika lasyadid Innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud Dzul 'arsyil majid fa'alun lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi taqdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anun majid fi lawhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi yang mempunyai kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan bencana, membunuh, menyiksa kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, lalu mereka tidak bertobat, maka mereka akan mendapat azab jahanam dan mereka akan mendapat azab neraka yang membakar. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah kemenangan yang agung. Sungguh azab Tuhanmu sangat keras. Sungguh dialah yang memulai penciptaan makhluk dan yang menghidupkannya kembali. Dan dialah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, yang memiliki arsy lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang Ia kehendaki. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang bala tentara penentang, yaitu Fir'aun dan Samud? Memang orang-orang kafir selalu mendustakan. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Quran yang mulia,
yang tersimpan dalam tempat yang terjaga. Mana? Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tabarakallah. Allahumma arhamna bil Quran. Gendis, terima kasih banyak. Panjang banget lo dibacakan artinya sama Gendis terjemahnya. Ya. Gazka, terima kasih banyak sudah membacakan daripada surah Al-Buruj bersama dengan kami. Di mana surah Al-Buruj ini bercerita tentang kisah. Jadi kisah tentang Ashabul Ukhdud. Kisah tentang orang-orang yang dilemparkan ke dalam api yang berkobar. Karena pada saat itu mereka menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga datang seorang orang soleh yang hendak membuktikan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita cari bagaimana kisah tentang Ashabul Ukhdud ini. Namun ternyata pelajaran kita ambil yang pertama adalah surah Al-Buruj ini termasuk di antara surah Makkiyah juga, di mana pada saat Nabi SAW masih berada di Mekah. Jadi hiburannya Nabi SAW ketika Nabi sedang merasa sedih, ketika Nabi sedang merasa gundah, ketika Nabi sedang merasa gelisah, Allah turunkan surah dengan berisi kisah-kisah. Jadi Nabi ketika sedang susah dan bersedih, Allah ceritakan kisah orang terdahulu. Begitu pula dengan kita sekarang. Kalau kita sedang sedih, kalau kita sedang susah, mari kita baca kisah-kisah Nabi. Mari kita baca kisah para sahabat. Mari kita dengarkan kisah hikmah, kisah teladan, kisah inspiratif. Kita dengarkan kisah-kisah yang bisa menggugah daripada jiwa kita. Sebagaimana Nabi SAW, setiap Nabi mengalami daripada problem dakwahnya, Allah turunkan surah yang berisi kisah-kisah tentang umat terdahulu. Dan itu sangat menghibur baginda Nabi SAW, membangkitkan semangat Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, dalam ayat ini, dalam surah ini juga menjelaskan tentang rahmat Allah berikut adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak orang yang berkata kalau Allah itu maha penyayang, ngapain Allah ciptain neraka? Subhanallah, justru karena sayangnya Allah, Allah menciptakan neraka. Kenapa? Bukti keadilan dan cintanya Allah. Masa tidak ada bedanya bagi orang yang beriman dengan yang tidak beriman? Masa tidak ada bedanya bagi orang yang beramal soleh dengan yang tidak beramal soleh? Justru disinilah Allah akan memperlihatkan rewardnya orang yang berpuasa, rewardnya orang yang salat, rewardnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang malam meminta surga padahal belum pernah melihat surga, siang malam menghindari neraka padahal tidak pernah melihat siksa neraka. Maka Allah pun appreciate, Allah pun akan menghargai apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Terima kasih banyak Gazka dan juga Gendis. Ini saudara ya? Enggak kenal, baru kenal hari ini. Iya. Ketemu di sini subuh ini. Iya. Kenalan dong. Allahumma arhamna bil Quran. Arhamna bil Quran. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya Gazka dan Gendis ini ya. Iya. Kasihan Gendis panjang banget tadi bacanya. Dia udah muter ini, Masya Allah, luar biasa. Nah, buat jamaah Islam Indonesia, Masya Allah, yang baru bergabung. Dia nggak tahu mau kemana dia. Iya. Banyak kesini dulu. Duduk dulu aja. Biar tenangin dulu. Dia habis tegang juga tadi. Nah, buat jamaah Islam yang ada di rumah ya, yang baru bergabung nih hari ini, kita masih membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah muhasabah, kunci ketenangan hati. Masya Allah. Nah, saya masih minta penjelasan dari guru kita Ustadz Maulana nih. Saya kan tadi ngeliat kurma itu. Saya nggak makan kok, bener saya nggak makan. Pertanyaannya mana kurma itu? Saya udah barikin, saya taruh di sana. Ya Allah ya Rabbi. Itu ada penjelasannya, katanya Rasulullah tuh bisa muhasabah gara-gara kurma itu. Maksudnya apa Ustadz? Mohon izin penjelasannya. Sama di atas sekalian ada adanya. Ngapain duduk aja di sini dengerin aku. Oh denger ya udah boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pembelajaran luar biasa. Rasulullah pernah bermuhasabah dengan 1 biji kurma. Di malam itu Nabi gelisah. Nabi tidak bisa tidur. Di malam itu Nabi tidak bisa tidur. Kenapa Nabi tidak bisa tidur? Disebabkan memakan 1 biji kurma. Nabi terlanjur makan 1 biji kurma. Bahkan Nabi memikirkan, ini kurma dari mana? Jangan-jangan kurma yang saya makan ini ada hak orang, bukan milik saya. Karena sosok Nabi tidak terima zakat, tidak terima sedekah. Nabi takut. Jadi kalau cucu Nabi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Maka pembelajaran yang besar
Nabi sampai tidak bisa tidur disebabkan memikirkan bermuhasabah dengan satu biji kurma. Jangan sampai satu biji kurma inilah yang menyebabkan saya bermasalah, karena saya sudah mengambil haknya orang. Kebayang nggak? Satu biji kurma. Ibu-ibu di rumah nih yang lagi nonton, kalau sore siangnya pergi belanja, beli buah, terus minta tambahan ambil sendiri, itu nggak ditanyakan. Apakah nanti itu kelak akan dipertanyakan oleh Allah? Nyobain, asem. Satu pasar dia coba, udah cukup 1 kilo itu masuk di perutnya. Jadi tidak jadi beli, kenapa? Udah kenyang. Atau dia ngambil, saya pernah usaha waktu di Malaysia ya. Usaha mau pergi nyobain parfum. Saya tanya usaha, memang mau beli parfum? Enggak, mau coba aja. Enggak boleh. Kecuali kalau ada niat beli baru. Beli. Iya waktu itu. Ya. Takut. Sampai sekarang dipertanggungjawabkan itu. Hati-hati. Ada orang sengaja masuk baca, dia coba-coba, tester namanya. Tester. Testernya dicoba-coba, tapi tidak ada niat untuk beli. Memang dia mau datang. Ini sama dengan menzalimi orang. Ada haknya orang di situ. Tiba-tiba nyelotong ambil aja, nggak boleh. Hati-hati, semua akan dipertanggungjawabkan dari mana ke mana, atas apa yang dimakan. Dan ingat, sesuatu yang masuk dalam tubuh kita, makanan itu 40 hari baru berganti. Sekali lagi, 40 hari baru berganti. Makanya kalau ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, 40 hari doa tidak diijabah. Hati-hati. Dan selamat bagi orang yang menyiapkan makanan. Bagi orang yang menyiapkan makanan, buka puasa, traktir orang makan, itu 40 hari doanya. 40 hari dapat pahala. Setiap yang makan makanan itu dia salat, maka orang yang memberi makan dapat pahala. Setiap orang ngaji karena dia sudah kasih makan, itu dapat pahala. Maka beruntunglah orang yang berbagi makanan di bulan Ramadan, maka dia dapat pahala 40 hari dari ibadah, baca Quran, dan ibadahnya. Masya Allah, tabarakallah. Udah biar situ aja nggak apa, jangan kasih duduk tadi. Semangat sih. Nggak muat kalau berdua. Nggak apa-apa. Udah diajak duduk sini, tapi dialingin. Kasihan banget. Nggak kelihatan. Gaskanya. Ini Masya Allah ya. Saya mau curhat sendiri ya. Kenapa itu? Buat tim Islam Tindak, makasih banyak menampilkan anak-anak di Islam Masya Tindak. Allah. Pelajaran yang terbaik ketika kita lihat realnya. Kami aja di sini kagum-kagum sambil saya ngomong sama Umar, melihat anak-anak mirip anak-anak kita, tapi anak kita bisa nggak seperti itu? Iya benar. Yang ada tidak tenang. Nah sekarang mumpung ada anak-anak sini juga, Ustaz Oki kita minta nih hari ini nih ya, kita minta bawain kisah teladan. Gimana? Uma, siap ya, Uma? Siap. Mohon izin dapat Uma. Ya. Oke, duduk sini sayang. Iya. Baik. Pangku aja. Nggak bisa. Masya Allah. Baik. Jemaah Islam Tindak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Mu'adz radhiyallahu anhu datang bertemu dengan Nabi bersama dengan seseorang yang menangis terseduh-seduh. Muda itu tampan, namun menangis seakan-akan terjadi sesuatu dalam hidupnya. Kemudian Mu'adz mengatakan, "Ya Rasulullah, orang ini ingin bicara kepadamu." Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada pemuda yang tampan itu, yang terus menangis seolah-olah seperti kehilangan ibunya, sangat pedih tangisannya. Kata Rasulullah, "Apa yang terjadi kepadamu? Kenapa engkau menangis seperti itu?" Lalu pemuda ini mengatakan, "Ya Rasul, dosaku sangat besar ya Rasul. Aku malu dan aku tidak tahu apakah Allah SWT akan mengampuni dosa-dosaku. Apakah engkau menyekutukan Allah? Sebab itu adalah dosa besar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya." Kemudian dia terus menangis dan terus menangis. "Apa yang terjadi kepada dirimu sesungguhnya?" "Dosaku sangat besar ya Rasulullah, aku takut sekali." "Apakah dosamu atau Allah Subhanahu wa taala yang lebih besar?" kata Rasul. "Allah yang lebih besar ya Rasulullah." Kemudian orang tersebut pun tersungkur dan kembali menangis terseduh-seduh. Kemudian akhirnya orang itu berkata, "Ya Rasulullah, aku tak sanggup sebetulnya mengatakan apa yang telah kujalani selama ini. Hanya saja aku ingin bertanya kepadamu. Selama 7 tahun belakangan ini, ya Rasulullah," katanya masih dengan tangisannya yang tiada henti, "aku melakukan sesuatu
yang orang lain tak lakukan. Pekerjaanku adalah menggali kubur setiap malamnya dan kemudian membuka kain kafan itu dari para mayit, dan aku ambil kain kafan tersebut dan keesokan harinya aku jual ke pasar. Dan itu aku lakukan bertahun-tahun. Rasulullah masih mendengar apa maksud dari penjelasan sang pemuda itu. Suatu ketika, ya Rasulullah, katanya, dosa yang sangat besar yang kulakukan. Suatu malam aku tahu bahwa ada seorang gadis Ansor yang baru saja dimakamkan, maka aku buka kuburnya dan kemudian aku ambil kain kafannya, aku bawa pulang. Dan kemudian aku teringat tentang gadis tersebut. Kemudian naiklah hawa nafsuku dan aku datang kembali ke kubur itu dan aku lakukan sesuatu dengan mayit itu, katanya. Tak kuasa lagi dia melanjutkan cerita tersebut dan dia terus menangis dan menangis. Maka Rasulullah SAW mengatakan, pergilah. Dosamu memang sangat-sangat besar, kata Rasulullah. Maka kemudian orang itu terus pergi dan naik ke atas gunung dan terus menangis kepada Allah SWT selama 40 hari. Kemudian akhirnya turunlah satu surah yang berbunyi dalam surah Ali Imran ayat 135 sampai 136. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampun atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Balasan bagi mereka ialah ampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal. Selalu ada pengampunan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh bertaubat dan bermuhasabah. Cerita ini adalah cerita yang mudah-mudahan membuat kita bergembira bahwa apapun dosa yang kita lakukan, bersungguh-sungguhlah kepada Allah SWT. Allah mengampuni semua dosa-dosamu, wahai diri, dan kita semua para pendosa selalu ada kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, insya Allah. Amin. Ya Allah, makasih banyak Uma. Saya jadi makin pengen muhasabah. Kenapa Mas Adli? Ya Allah, sudah lewat. Mas Adli kenapa? Gak kena kalau begini doang, sujud lagi aja deh. Ya Allah, dia sujud lagi. Muhasabah ya Allah. Gimana tuh? Banyak dosa-dosa. Saya pengen muhasabah kayak orang-orang yang di rumah. Oh. Jamaah Islam itu kan sambil sujud biar lebih khusyuk. Malah sujud lagi. Ya udahlah, kita nonton lagi ya. Jangan kemana-mana. Ikuti terus Islam itu Indah. Ada yang menarik setelah ini. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Mas Adli. Mas Adli. Udah siap.